Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga usia kita dapat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah dan dapat kita memberikan manfaat buat sesama manusia. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang zakat fitrah yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Memang di dalam Islam zakat dibagi menjadi 2, ada zakat mal yang berupa zakat harta, kemudian yang kedua adalah zakat fitrah berupa zakat badan atau zakat jiwa masing-masing kita. Untuk zakat mal insya Allah kita akan bahas di dalam kesempatan yang lain, dan sekarang kita akan fokus membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian zakat fitrah ini berfungsi untuk mensucikan badan kita, mensucikan rohiyah kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh dan memerintahkan kita untuk sholat malam selama 1 bulan penuh. Dan kedua ibadah itu berfungsi untuk mensucikan dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, dengan zakat fitrah ini mungkin ada dosa-dosa kita yang terlewati, yang tidak bisa terhapus dengan ibadah puasa kita atau dengan ibadah sholat malam kita. Karena mungkin di dalam pelaksanaan ibadah puasa ataupun ibadah sholat malam ada yang kurang sempurna, maka ditutuplah oleh zakat fitrah ini. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang muslim, baik yang sudah balik ataupun yang belum balik, yang remaja, yang dewasa maupun yang sudah lanjut usia, yang sakit maupun yang sehat, yang musafir ataupun yang mukim. Demikian pula diwajibkan atas orang yang waras maupun orang yang gila. Dan untuk orang gila, untuk anak kecil, maka dia akan dikeluarkan zakatnya oleh wali yang menanggung nafkah kehidupan mereka. Maka zakat fitrah ini adalah ibadah yang sangat luas dibandingkan dengan ibadah yang lain. Karena hanya satu yang tidak dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu orang-orang yang tidak beragama Islam. Zakat fitrah itu baru wajib hukumnya dikeluarkan yaitu pada waktu tenggelamnya matahari di terakhir Ramadan, di malam terakhir Ramadan. Kemudian sampai terbit fajar, sampai naiknya khotib ke atas mimbar pada hari raya Idul Fitri. Maka ini adalah waktu wajib. Ada juga waktu yang mubah, waktu yang jawaznya, waktu bolehnya itu adalah dari awal Ramadan. Awal Ramadan, tanggal 2 Ramadan dan seterusnya. Maka orang baru terkena kewajiban berzakat fitrah apabila dia hidup di antara waktu itu, waktu tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, kemudian sampai naiknya khotib pada tanggal 1 Syawal itu. Nah, maka kewajiban ini tentu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang telah kita sebutkan tadi. Maka orang yang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka dia secara hukumnya tidak wajib berzakat. Tapi kalau sudah terlanjur dikeluarkan, mafi muskilah. Maka itu tidak ada masalah dan akan dihitung sebagai amal sodakohnya. Kalau ada anak yang lahir setelah khatib naik ke atas mimbar, maka dia pun tidak wajib dizakatkan. Demikian pula anak-anak yang masih berada di dalam kandungan. Kemudian orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang berkewajiban, maka kewajiban ini asalnya pada masing-masing kita.
Tetapi ada juga yang diberikan kewajiban untuk mengeluarkan zakat orang lain, yaitu orang tua diwajibkan untuk menanggung zakat istrinya, kemudian zakat anak-anaknya, dan terus cicitnya sampai ke bawah. Kemudian yang masih dalam tanggungan nafkahnya itu kalau orang tuanya tidak mampu. Orang tuanya, kemudian kakeknya, neneknya, dan terus buyut sampai ke atas. Adapun saudara tidak dihitung dia menjadi tanggung jawab kita di dalam memberikan nafkah. Termasuk juga ipar kita, termasuk juga sepupu kita, kemudian saudara dari bapak, saudara dari ibu. Maka itu di luar tanggung jawab kita. Maka orang yang berada di dalam tanggungan kita untuk kita berikan nafkah, tidak boleh kita berikan zakat, tetapi dia kita berikan nafkah, kita berikan infak, kita berikan tanggungan jawab kebutuhannya. Maka selain dari itu boleh menerima zakat asalkan nanti dia masuk ke dalam salah satu dari golongan yang berhak menerima zakat itu. Hadirin wal hadrat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa ukuran zakat yang harus kita keluarkan? Ukurannya kalau di Arab itu satu sok. Satu sok kurma, yaitu dia berukuran kalau diukur dengan beras saat ini lebih kurang 2,5 kg. Atau kalau yang mau maksimal bagusnya 3 kg. Tetapi Basnas sendiri menetapkan dia 2,5 kg. Itu batas minimal. Kalau ada yang mau mengeluarkan 3 kg, 4 kg, 5 kg, bahkan 100 kg, maka itu tidak masalah. Maka selebihnya itu adalah dihitung sodakohnya. Tetapi tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang maka dia jadi sedekah biasa. Tapi kalau lebih maka dia mendapatkan tambahan pahala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada dasarnya zakat fitrah itu adalah dari makanan pokok daerah setempat. Seperti beras. Tetapi di dalam kehidupan kita ada perbedaan pendapat ulama. Apakah boleh kita mengeluarkan dengan uang atau khusus kita keluarkan dengan makanan pokok. Maka sebagian pendapat ada yang membolehkan termasuk di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Membolehkan dengan uang. Walaupun yang lain tidak membolehkan dengan uang, harus dengan makanan pokok. Tetapi ada ulama yang membolehkan. Maka oleh karenanya dalam kehidupan kita ini kalau kita memang tidak punya beras, kemudian kita kesulitan mencari beras, boleh kita mengeluarkannya dengan uang. Tetapi nanti caranya penerima zakat Basnas itu atau amil zakat yang ada di masjid atau di desa, kemudian dia menyetok beras. Kalau memang mau menggunakan harus beras. Nyetok beras, nanti begitu ada orang yang bayar dengan uang, maka dia membeli beras itu dan kemudian dikeluarkanlah zakatnya orang yang bersangkutan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa yang berhak menerima zakat? Nah, itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu diperuntukkan untuk para fakir, kedua para miskin, ketiga para amil, yang keempat orang yang dihibur hatinya atau yang baru masuk Islam, kemudian budak yang berusaha untuk membebaskan diri dari tuannya, kemudian orang yang mempunyai hutang karena dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian berikutnya adalah fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang terlantar di daerah rantauan. Kalau kita lihat dari kriteria yang berhak menerima zakat, siapa fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak punya harta benda,
tidak punya mata pencaharian, maka dia dihitung fakir. Kemudian miskin, orang yang mempunyai mata pencaharian, tidak punya harta, tetapi dia tidak tercukupi kebutuhannya dengan mata pencahariannya tersebut. Kemudian amil ada yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah, namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dan itu sudah sampai ke kecamatan, dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kemudian ada sampai ke kecamatan. Nah, di kecamatan itu namanya UPZ, Unit Pemungut Zakat, Pengumpulan Zakat. Nah, ini yang resmi. Kemudian ada amil-amil yang kadang-kadang dibentuk oleh takmir masjid. Itu sah-sah saja, tidak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang berhak menerima zakat itu yang keempat adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian wafir riqab. Nah, riqab ini sekarang sudah tidak ada karena perbudakan sudah terhapus, tidak ada lagi perbudakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fir riqab wal gharimin, orang-orang yang mempunyai hutang piutang karena memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan orang yang mempunyai hutang piutang karena memenuhi hasrat atau keinginan di dalam hidupnya, bukan kebutuhan. Seperti kredit motor, kredit mobil, atau yang lain-lain, yang sesungguhnya dia bukan menjadi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan yang sangat mendesak. Maka orang seperti itu tidak berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang keenam adalah wal fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fisabilillah ini dikiaskan juga kepada semua yang memberikan maslahat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, seperti guru ngaji, kemudian beasiswa, pembangunan masjid, dan seterusnya. Kemudian wabni sabil, orang-orang yang terlantar yang sekiranya tidak bisa menghubungi keluarganya. Selain daripada itu, maka dia tidak berhak menerima zakat. Ada orang anak yatim tetapi dia mampu, maka dia tidak berhak menerima zakat. Ataupun janda-janda itu tidak berhak menerima zakat, atau orang jompo yang sekiranya dia tidak masuk ke dalam kriteria fakir, miskin, dan seterusnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya dan menjadi referensi kita di dalam menunaikan ibadah zakat itu. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.